Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai firewall mikrotik ya, untuk praktikum manajemen internet networking and security. Untuk modul nanti bisa Anda download ya, melalui link yang ada di deskripsi nantinya. Ya. Oke, mungkin langsung saja sebelum ke praktikumnya kita coba pahami dulu apa definisi dari firewall, kemudian firewall filter dan address list, kemudian firewall logging. Jadi ini adalah berbagai fitur-fitur firewall ya, yang ada di Mikrotik ya, yang bisa kita gunakan di Mikrotik. Oke. Jadi firewall digunakan dengan tujuan melindungi router dari serangan atau akses yang tidak dikehendaki, baik yang berasal dari dalam atau dari jaringan lokal ya, maupun yang berasal dari jaringan luar atau internet, dan mengontrol koneksi data menuju dari dan melalui router. Jadi pada intinya firewall itu digunakan kita sebagai gerbang utamanya ya, di mana gerbang tersebut nantinya memfilter paket data apa yang boleh masuk dan keluar dari jaringan tersebut ya. Jadi untuk di firewall mikrotik, di firewall filternya itu diatur dalam bentuk chain ya, atau rantai. Jadi ada 3 default chain dari mikrotik ya, itu adalah input, forward, dan output. Seperti kalau kita cek di bagian router melalui inbox ya, itu ada di menu IP firewall. Nah, kemudian kita coba klik di tab plus. Nah, nanti di bagian chain ini itu ada terdiri dari 3 chain, yaitu forward, input, dan output. Nah, kemudian kita masuk ke bahasan utama yang mengenai firewall filter. Jadi filter pada firewall digunakan untuk menentukan apakah suatu paket data dapat masuk atau tidak ke dalam router itu sendiri. Kalau kita lihat di tab filter ini, nah nanti kalau misalkan ini terdiri dari banyak filter, banyak rule-nya di sini. Nah, untuk pembacaan dari firewall filter itu dengan sistem dari atas ke bawah atau top and down ya, top to down itu. Jadi pembacaan firewall yang ada di mikrotik itu dimulai dari atas ya, diperiksa ya, kemudian dieksekusi baris per baris ya, itu. Jadi dari atas ke bawah. Nah, prinsip kerja dari jaringan prinsip kerja dari firewall filter itu menggunakan prinsip if then. Jadi ketika misalkan ada pernyataan firewall, jadi misalkan ada rule di awal yang nanti akan dicek apakah pakai data tersebut masuk ke dalam rule yang kita buat tadi. Kalau iya, berarti baris berikutnya tidak akan dieksekusi gitu. Tapi kalau misalkan paket data tersebut yang akan kita filter itu tidak termasuk di baris yang baris tersebut, maka dia akan pindah ke baris berikutnya seperti itu. Dia akan mengecek ke paket di rule berikutnya. Kemudian untuk di pernyataan if-nya di konfigurasi mikrotik itu di firewall filter itu ada di bagian tab generalnya di sini. Ya. Ini meliputi komponen chain, source address, destination address, protokol, kemudian interface yang digunakan dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk den-nya atau action-nya itu ada di tab action. Di sini terlihat bahwa untuk tab action ada set ya, jadi diperbolehkan atau dilewatkan. Kemudian add DST to address list, ini maksudnya adalah memasukkan destination address-nya ke address list. Kemudian ini ada add SRC atau source address-nya kita nanti masukkan di address list. Kemudian ada drop, nah, itu dibuang. Kemudian jump, lock, dan sebagainya, reject ya, seperti itu. Nah, untuk penggunaan rule pada firewall filter mikrotik agar lebih memudahkan kita dalam membuat sebuah rule ya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Ya.
strategi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah rule filter, kita bisa menerapkan ini. Jadi ketika misalkan ada banyak traffic yang harus difilter, kita harus memilah dulu mana yang diperbolehkan dan mana yang harus dibuang atau drop. Jadi dari pilihan tersebut kita bisa menggunakan dua metode atau dua cara. Di antaranya yang pertama adalah kita membuang semua dulu, drop beberapa, dan lainnya kita terima. Jadi ketika firewall kita definisikan di rule-nya paket data apa saja yang akan dibuang, kemudian baru kita definisikan paket apa saja yang akan dilewatkan. Sebaliknya kita bisa juga menerapkan, kita tentu definisikan dulu semua paket data yang boleh dilewatkan di rule-nya. Nah, kemudian baru kita drop sisanya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ketiga chain yang ada di firewall filter. Yang pertama adalah kita bahas dulu untuk yang input. Jadi chain input pada firewall akan menangani paket data yang ditunjukkan pada interface router. Jadi chain input ini akan berlaku bekerja untuk menangani paket yang ditunjukkan ke router itu sendiri, gitu, ya, atau sebuah router. Jadi contohnya dalam di sini digambarkan, nah misalkan ada sebuah klien yang akan melakukan request ke sebuah router, baik itu request koneksi, remote dan sebagainya untuk sebuah router itu, nah itu ditangani oleh filter input, chain input, ya. Contohnya misalkan untuk penerapan chain input ini bisa dilakukan untuk menangani port-port yang terbuka di MikroTik, ya. Untuk keperluan, biasanya untuk keperluan konfigurasi. Contohnya misalkan port 22 itu untuk port SSH, port Telnet, kemudian untuk port FTP ya 20 dan 21, dan kemudian port 80, 8291 untuk Winbox. Ini biasanya port-port yang biasa kita gunakan untuk melakukan konfigurasi pada router MikroTik. Dan FTP ini digunakan untuk melakukan transfer file, ya, atau kita misalkan mengambil file backup atau mengambil file resource dari router itu. Ini beberapa port yang port standar dari MikroTik, ya, di sini. Nanti mungkin bisa Anda cek sendiri di modul. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Sekalian nanti kita akan praktekkan untuk contoh kasus ini. Jadi contoh kasusnya adalah jika Anda sebagai ibaratkan Anda sebagai seorang administrator, jadi menghendaki semua klien tidak bisa mengakses port SSH, Telnet, FTP, WPIC, dan Winbox untuk konfigurasi router selain PC admin dengan IP, misalkan IP sekian-sekian, atau IP lokalnya. Ya, itu bisa IP tersebut bisa IP lokal atau IP publik kita. Gitu. Nah, ini akan kita gunakan untuk jaringan lokal terlebih dahulu, ya. Jadi kita akan praktekkan untuk jaringan lokal. Di sini saya menggunakan kliennya, saya gunakan untuk laptop ini sendiri, kemudian dengan satu tambahan lagi menggunakan VirtualBox, ya, virtual PC. Jadi di sini nanti ada dua klien, ya, ada dua klien. Jadi diibaratkan untuk laptop saya adalah laptop untuk PC admin, dan ini adalah untuk klien biasa, ya, bukan admin. Nanti kita akan coba menerapkan filter input ini digunakan untuk kondisi seperti ini. Jadi kita langsung aja. Di sini dicontohkan. Kita bentar. Oke. Nah, kita contohkan di sini. Di sini menghendaki hanya administrator yang bisa mengakses port SSH, Telnet, FTP, WPIC, dan Winbox. Jadi pertama kita buat rule-nya, ya, kita buat rule-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan sesuai dengan strategi tadi, kita perlu apakah kita pilih dulu apa yang diperbolehkan, kemudian baru kita drop sisanya, ataukah sebaliknya mau di drop dulu semuanya baru
diperbolehkan yang lainnya gitu, seperti itu ya. Jadi kita pilih dulu di sini, mungkin kita pakai yang teori yang strategi yang kita pilih dulu, yang mana yang akan diperbolehkan, yang kemudian sisanya kita drop, seperti itu ya. Jadi kita pilih dulu chain input, kemudian ini interface-nya kita pilih di sini adalah interface yang akan yang menuju ke jaringan lokal itu ya, karena di sini laptop saya atau router yang Ether yang menuju ke jaringan lokal menggunakan Ether 4, maka kita pilih yang Ether 4 ini. Kemudian untuk source address ya, source address kita gunakan karena kita mau memperbolehkan dulu. Jadi kita di sini bisa kita isikan IP dari adminnya. Contohkan misalkan di sini untuk IP admin adalah IP laptop ini ya. Kita coba cek untuk IP-nya menggunakan IP 100.100.100.254 ya. Anggap saja ini adalah PC adminnya ya. Oke. 100.100.100.254. Oke, setelah kita definisikan source address-nya, kemudian untuk protokolnya kita pilih TCP ya. Pilih TCP, kemudian di bagian destination port-nya ya, kita pilih destination port-nya untuk yang diperbolehkan semuanya ya. Jadi kita pilih port-port yang berdasarkan contoh kasus tadi, karena contoh kasus tadi menggunakan port SSH, Telnet, FTP, WiFi, dan Winbox. Itu kita gunakan 20 ya. 20, kemudian port 21 itu untuk 21 itu untuk FTP, kemudian 22 itu untuk SSH, kemudian 23 itu untuk Telnet, 80 itu untuk WiFi, dan 8291 untuk Winbox. Jadi kita pisahkan menggunakan koma ya. Kita bisa pisahkan menggunakan koma untuk setiap batasnya. Nah, lalu sudah kemudian kita tentukan actionnya. Actionnya tentukan karena kita pertama kali membuat rule untuk seorang admin agar boleh lewat. Jadi kita lewatkan dulu admin ya. Jadi admin yang memperbolehkan admin untuk mengakses port-port ini ya, kita paling pilih yang accept actionnya. Kalau sudah di accept, apply, kemudian oke. Nah ini sudah jadi untuk yang rule yang pertama. Yang kemudian untuk rule yang kedua, berarti setelah kita definisikan semua yang akan kita lewatkan, berarti sisanya akan kita drop semuanya. Berarti kita tinggal tambahkan, saya copy saja dari sini ya, copy, kemudian kita ganti untuk source address-nya kita nonaktifkan, berarti ini menandakan semuanya ya, semuanya. Kemudian untuk destination port-nya kita tentukan seperti ini, interface seperti ini, kemudian sama saja. Kemudian untuk action-nya kita ganti drop ya, ganti drop. Sudah di apply, oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk pembacaan firewall filter itu mulai dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan ada suatu paket data yang masuk itu tidak memenuhi di baris yang pertama, ya, itu akan dilewatkan dan diperiksa di baris berikutnya. Tapi kalau paket data tersebut cocok berdasarkan rule yang pertama, maka baris selanjutnya tidak akan dieksekusi seperti itu. Oke, kita coba tes. Nah, kita coba tes dari admin dulu. Ya. Kita coba untuk mengakses WiFi, ya. WiFi dengan IP 100.100.100.254
100 ini sesuaikan dengan IP lokalnya, karena IP lokal laptop ini tadi adalah 100 0 networknya 0 untuk grafik 24, berarti untuk routernya itu adalah 100.100.1 ya, agar sudah masuk ke WebFit, jadi boleh. Nah, kemudian kita coba di klien yang lainnya. Seharusnya di klien yang lain itu tidak akan bisa mengakses WebFit ya. Coba di klien kita pastikan di sini satu network ya. Kita cek dulu IP-nya. Nah, di sini terlihat satu network ya, 100.100.100.25.3. Kita coba untuk mengakses WebFit-nya 100.100.100.1. Nah, di sini terlihat tidak bisa membuka ya, tidak bisa dibuka di klien yang lain selain admin. Kemudian kita coba untuk yang akses lewat Winbox. Winbox juga menggunakan IP ya, menggunakan IP koneksinya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Passwordnya ini connect. Nah, maka di klien pun selain admin itu tidak akan bisa mengakses router kita dari baik Winbox maupun WebFit, SSH, FTP dan lain-lainnya ya. Jadi ini menandakan bahwa rule yang kita buat tadi berhasil. Bisa kita lihat di sini byte-nya menambah, artinya rule ini bekerja ya. Kena paket data yang ini kena hit seperti itu. Itu contoh kasus untuk yang firewall input ya. Oke. Mungkin contohnya sementara itu dulu ya. Kemudian kita coba lanjut ke forward ya, ke forward. Jadi chain forward digunakan untuk menangani paket data yang akan melintasi router, baik paket data dari jaringan lokal yang menuju ke internet maupun sebaliknya. Nah, berbeda dengan firewall input tadi, kalau input adalah paket data, menangani paket data yang memang ditunjukkan untuk router itu, ya seperti seperti request untuk mengakses router dan sebagainya. Ya. Nah, tapi untuk forward itu digunakan untuk menangani paket yang akan melintasi router ya, baik dari dalam menuju ke luar, begitu juga sebaliknya dari luar menuju ke dalam. Nah, contoh kasus untuk penerapan forward ini adalah mengenai akses ke internet. Misalkan contohnya di sini adalah contoh kasusnya Anda sebagai administrator itu ingin memblokir akses internet untuk IP tertentu di jaringan Anda. Contohnya misalkan ini. Nah, kita pastikan dulu untuk kliennya sebelumnya itu sudah connect ke internet ya. Kita coba dulu google.com ya, di klien sudah bisa mengakses internet ya. Oke. Nah, untuk penerapan chain forward, seperti tadi kita akan coba memblok IP tertentu dari seorang klien itu sehingga klien tersebut tidak bisa mengakses ke internet. Oke, untuk chainnya kita pilih chain forward, kemudian di bagian source address kita isikan IP dari klien yang akan kita blok akses internetnya. Contohnya di sini adalah 100.100.253. Kemudian di bagian ini interface kita pilih interface dari mana paket data tersebut berasal, karena klien kita yang ini berasal dari meter 4, berarti kita pilih meter 4. Kemudian di bagian action kita pilih drop.
Kalau sudah di apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita tes koneksinya di klien. Kita coba akses YouTube. youtube.com. Nah, terlihat di sini rule-nya berhasil, sehingga klien tidak bisa berinternetan, ya. Dan di sini terlihat juga rule-nya itu bekerja, ya. Terlihat dari counter bitnya. Kalau kita disablekan ini, maka klien pasti otomatis bisa berinternetan, ya. Dan lihat, kita enablekan lagi, dia tidak akan bisa mengakses internetnya. Seperti itu. Nah, penerapan filter ini kita juga bisa terapkan, ya. Kita juga bisa terapkan berdasarkan keterangan tambahan, ya, keterangan konfigurasi tambahan, ya. Kita bisa menggunakannya di bagian tab advance, ya, baik berdasarkan konten maupun di bagian ekstra, atau misalkan kita pengen mengatur jam-jam tertentu saja akses internet kita di blok dan sebagainya, itu. Nah, kemudian untuk chain output, ya, itu digunakan untuk menangani paket data yang berasal dari router ke jaringan lokal maupun dari router ke internet. Biasanya ini jarang digunakan karena filter ini nantinya akan membatasi akses atau membatasi kewenangan dari sebuah router, ya. Gitu. Jadi untuk output itu jarang digunakan. Misalkan contohnya seperti kita melakukan ping ke perangkat suatu perangkat device yang ada di jaringan lokal, ya, melakukan ping, ya, melakukan torch dan sebagainya. Nanti kalau misalkan kita melakukan ini, otomatis misalkan kita memblok paket data yang ada lewat dari torch-nya, maka torch itu nantinya tidak akan bisa digunakan. Nah, ini makanya biasanya jarang digunakan di firewall. Itu. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.